Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku, para petani dimanapun saudara berada, terima kasih, selamat siang. Kami ingin memperkenalkan tanaman komoditas yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, yaitu berupa tanaman sereh wangi. Ini tanaman yang sangat berguna sekali untuk kesehatan kita semuanya, ya. Jadi ini tanaman sangat mudah dibudidayakan. Ini seperti ini. Jadi cara penanamannya, ini kita kurangi, kita potong daunnya untuk mengurangi penguapan, ya. Di pruning dulu. Terus yang berikutnya, untuk menentukan bibit, yaitu kita harus memilih bibit yang unggul, yang bagus. Ini jenis Maha Pengiri. Yang seterusnya atau yang selanjutnya itu untuk menentukan bibit harus yang sudah berumur minimal 1 tahun atau paling tidak sudah ada 3 ruas batangnya itu. Ini sudah lebih. Ini umurnya sudah kurang lebih 2 tahun, jadi sudah banyak. Ini. Setelah itu, ini kita buat lubang penanaman, ya kira-kira mungkin dalamnya 25 cm, lebarnya juga sekitar 25 sampai 30. Kita kasih pupuk dasar, pupuk kandang. Langsung kita masukkan, kita timbun dengan tanah. Tapi sebaiknya dalam menanam adalah di awal musim penghujan. Kalau di musim kemarau, kita perlu penyiraman untuk menjaga kelembapan tanah yang kita tanami bibit jenis sereh wangi tersebut. Kira-kira untuk selanjutnya, alhamdulillah pada saat ini kami dari kelompok Tani Bangkit yang ada di Kalurahan Semoyo, Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul, mulai awal 2023 ini sudah berdiri, yaitu rumah penyulingan sereh wangi. Ini pintu masuk ke rumah penyulingan, ada tulisan selamat datang di rumah penyulingan sereh wangi. Yuk, selanjutnya kita masuk ke rumah penyulingan untuk melihat secara langsung proses penyulingan sereh wangi. Ini kita berada di kebun tanaman sereh wangi yang sudah kita tanam mungkin kurang lebih 1 tahun atau sampai 1,5 tahun yang lalu, dan ini sudah kita panen 2 kali, ya. Sudah kita panen 2 kali. Memang sebetulnya panen pertama itu berumur 6 bulan, namun karena peralatan baru kita operasikan di awal tahun ini, maka ini baru bisa kita panen 2 kali. Alhamdulillah hasilnya cukup menggembirakan, karena bisa langsung kita manfaatkan dari minyak yang kita suling itu untuk obat gosok, obat nyamuk juga bisa. Jadi misalnya kita mau berkebun, silahkan dioleskan di kulit, insya Allah nanti nyamuk tidak akan mendekat. Begitu juga mungkin terasa pusing, sakit kepala, hidung tersumbat, bisa kita sedot-sedot minyak sereh wangi itu, ya. Nanti ada sampelnya, ada contohnya yang sudah kita kemasi. Mungkin itu. Dan selanjutnya mari kita menuju ke rumah penyulingan sereh wangi. Untuk selanjutnya kita perkenalkan ataupun kita sampaikan bahwa ini adalah rumah penyulingan sereh wangi yang terdiri dari 1 ketel besar yang berkapasitas 3 kuintal daun sereh yang siap untuk disuling. Namun kebetulan pada hari ini, hari Ahad ini libur, tidak menyuling karena belum ada bahan baku yang datang. Namun walaupun tidak dalam proses menyuling, bisa kita jelaskan. Jadi prosesnya seperti ini. Setelah daun tersedia di lokasi pabrik, kita masukkan ke ketel penyulingan ini sebanyak kurang lebih 3 kuintal daun sereh wangi. Setelah itu kita tutup dengan tutup yang tersedia, ditutup dengan rapat. Di sini ada seal ataupun
karet sebagai untuk merapatkan supaya tidak ada uap yang keluar selain pada lubang yang sudah tersedia. Nah ini, jadi ini adalah lubang untuk keluarnya uap yang bersamaan dengan minyak serai wangi. Setelah masuk ke sini, langsung masuk ke bak pendingin. Di bawah ini ada bak pendingin yang lebarnya 3 meter kali 1 meter, tingginya itu kurang lebih juga 1 meter. Kira-kira seperti itu. Setelah daun serai dimasukkan di dalam ketel penyulingan ini, langsung kita buat pengapian di bawah ini. Ini ada tungku, ini tungku garis tengahnya 1 meter, terus tingginya kurang lebih 60 cm. Ini kita masukkan kayu-kayu bakar untuk kita buat pengapian untuk menimbulkan uap di daun serai wangi tadi. Untuk selanjutnya, setelah itu dilanjutkan dengan uap itu masuk ke dalam bak pendingin. Ini bak pendingin ini terjadi di pipa itu yang ini panjangnya kurang lebih 24 meter, muter di dalam bak pendingin ini, akhirnya keluar di sini minyaknya. Ya ini ada tempat keluarnya minyak, jadi nanti keluarnya minyak di sini. Nah ini masih ada sisa-sisa kemarin, ini masih panas ini kalau misalnya ditempel diusapkan ke kulit masih panas karena ini masih bercampur. Nah ini masih kelihatan tuh. Untuk mengingatkan kepada para pekerja, ini juga kita sudah sampaikan tulisan. Itu ada tulisan utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Secara otomatis para pekerja yang ada di sini dengan membaca tulisan itu nanti dalam mereka bekerja akan berhati-hati, karena ini berkaitan dengan api yang bahan-bahan ini sangat mudah terbakar. Jadi mungkin tidak merokok di tempat ini, mungkin tidak bermain api dan lain sebagainya. Jadi sudah ada peringatan, yaitu utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih. Untuk selanjutnya, setelah daun serai itu kita suling, otomatis kan ada limbahnya, yaitu limbah padat yang berupa seperti ini. Ini adalah limbah padat dari penyulingan. Nah, ini kita masukkan masih utuh, otomatis keluar juga masih utuh itu. Jadi limbahnya itu ada 2 macam, limbah cair itu air yang keluar bersamaan dengan minyak, dan limbah padat itu adalah daun serai wangi ini. Untuk selanjutnya perlu saudara-saudara sekalian ketahui bahwa dalam rangka untuk peningkatan hasil daripada produksi ataupun kegiatan ini kami coba kita manfaatkan limbah itu. Tidak hanya terbuang sia-sia ya. Kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan beberapa teknik yang sudah pernah dirasakan ataupun pernah dilakukan oleh bapak-bapak ataupun simbah-simbah yang dulu, yaitu limbah ini kita anyam menjadi sirap ataupun katakanlah atap gazebo. Ini contohnya seperti ini. Ini adalah limbah dari penyulingan serai wangi, yaitu berupa daun yang sudah kita anyam menjadi atap gazebo ataupun gubuk. Ya mungkin bisa untuk resto, untuk tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Biasanya tempat-tempat wisata yang ada di pinggir pantai ataupun yang di pinggir-pinggir mungkin di kebun, di sawah, itu bisa menggunakan atap dari limbah penyulingan serai wangi ini. Nah, kelebihannya apa? Ini insya Allah kelebihannya atap ini akan awet karena sudah melalui proses pengukusan yang kurang lebih 6 jam ini. Dan kelebihan yang kedua adalah nanti gubuk itu akan beraroma wangi karena sedikit banyak masih ada tersisa aroma bau serai wanginya gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Contohnya ini contoh yang sudah kita buat gazebonya. Ini bisa kita untuk duduk-duduk, bisa untuk ngopi, ya ngobrol dan lain sebagainya. Nah, ini contoh gazebonya. Juga ini yang kita buat motif seperti jamur atau payung. Nah, ini sudah kita bagi contoh ini, biar nanti mungkin ada
bapak-bapak ataupun saudara yang lain ingin membuat gubuk seperti ini, ya silahkan pesan kepada kelompok tani yang ada di sini, yaitu kelompok Tani Bangkit yang dibina langsung oleh Lazismu Provinsi Yogyakarta, juga BMT BIF, juga UAD. Ini yang langsung membina kami. Juga tidak lupa ini yang dari lembaga yang lain ada YDBA, yaitu Yayasan Dana Bakti Astra yang ada di Yogyakarta. Jadi ini hasilnya limbah dari penyulingan Serehwangi bisa kita jadikan pupuk seperti ini. Insya Allah akan banyak manfaatnya. Jadi perlu saudara-saudara sekalian ketahui bahwa Serehwangi ini ternyata tidak ada sama sekali yang terbuang. Dari proses awal sampai akhir itu semuanya bermanfaat. Minyaknya bermanfaat, nanti limbah cairnya insya Allah juga bermanfaat, bisa menjadi karbol kamar mandi. Terus limbah padatnya kita anyam menjadi atap gazebo, dan juga hasilnya seperti ini, bisa untuk mungkin ya nongkrong-nongkrong, bisa untuk ngobrol, mungkin diskusi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara semuanya, khususnya para petani yang ada di manapun saja. Itu yang kita buat lesplang rumah penjulingan ini juga ini pakai limbah juga. Ini daun Serehwangi yang sudah disuling kita anyam seperti ini menjadi lesplang gitu. Jadi macam-macam manfaatnya. Ya, saudara-saudara sekalian, juga perlu diketahui bersama bahwa limbah daun Serehwangi yang sudah kita suling, di samping bisa untuk membuat gazebo, juga bisa kita jadikan sebagai makanan ternak. Ya, ini bisa kita perlihatkan di sini ya. Jadi, nah ini dia mau, ya akan lahap sekali. Tuh. Padahal dulu waktu sebelum disuling nggak mau ini, tapi begitu sudah disuling, sudah diambil minyaknya, dia lahap sekali. Berarti kan semuanya serba bermanfaat. Jadi limbahnya tidak ada yang terbuang sama sekali. Bisa jadi atap gazebo, bisa menjadi pakan ternak. Dan ini kalau dicacah lembut, kita campurkan ke kotoran sapi yang ada di belakang itu menjadi pupuk organik yang sangat bagus. Kita kembali lagi kepada tanaman Serehwangi yang ada di ladang ataupun di kebun. Insya Allah akan menjadi tambah subur, hasil produksinya juga bisa meningkat. Terima kasih. Ini maaf, ini gubuknya belum jadi karena belum ada mejanya, belum ada bangkunya. Ini baru proses pembangunan ya, jadi proses penyempurnaan. Yang penting sudah eyup dulu, nanti kasih meja, ada tempat duduknya, jadi biar nyaman untuk ngobrol, untuk ya mungkin ngopi ataupun ngeteh lah gitu aja. Terus syukur-syukur juga bisa degan juga tersedia. ada degannya juga ada. Ya, untuk selanjutnya ini adalah minyak Serehwangi dari hasil penyulingan di rumah produksi. Ya, ini 1 liter kurang lebih. Untuk selanjutnya minyak kita kemas kecil-kecil seperti ini. Ini ada yang 8 ml, 8 ml, ada yang 30 ml, ada juga yang 60 ml. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kita semuanya. Untuk mungkin agak pusing, masuk angin, perut kembung, kita oles-oles dengan minyak Serehwangi, insya Allah nanti akan mereda ataupun sembuh. Juga gigitan serangga, misalnya digigit semut, ada mungkin tawon, itu langsung kita olesi saja dengan minyak Serehwangi yang masih asli 100%. Ini tidak ada campuran bahan lain, jadi betul-betul original, esensial, 100% minyak Serehwangi asli. Silahkan untuk dicoba, monggo. Mari kita
budidayakan tanaman yang serba guna ini sangat bermanfaat untuk kesehatan kita semua. Sampai jumpa besok. Kalau pas proses penyulingan bisa kita upload lagi melalui video yang akan saudara-saudara kalian tonton. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.